Untuk guru yang telah mendaftar P3K tahap 1, tahap 2, dan belum lulus, tetap dapat mengikuti seleksi P3K tahap ketiga di tahun ini. Untuk seleksi P3K tahap 3 di tahun ini diperkirakan yaitu pada akhir bulan Januari tahun 2022 mendatang. Sebelum Anda mengikuti seleksi P3K tahap ketiga di tahun ini, sebaiknya Anda ketahui terlebih dahulu karakteristik dari P3K tahap 3 ini, yaitu diantaranya: yang pertama, peserta diperbolehkan untuk memilih kebutuhan di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi tahap kedua. Tentunya sesuai dengan sertifikat pendidikan dan kualifikasi pendidikan pelamar. Hal tersebut dimaksudkan untuk calon guru P3K dapat memilih lintas kabupaten dan provinsi. Jika kita bandingkan dengan tahap 1 dan tahap 2 yang dapat memilih sesuai dengan kabupaten dan provinsi, di tahap ketiga ini justru calon guru P3K diperbolehkan untuk mengisi seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua, untuk calon guru P3K yang mengajar di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP dapat melamar dalam bentuk satuan pendidikan. Hal ini sama halnya dengan calon guru yang mengajar di tingkat SMA, SMK, dan SLB hanya dapat melamar dalam bentuk satuan pendidikan. Namun, hal tersebut berbeda dengan P3K tahap ketiga, di mana calon guru diberikan keistimewaan, yang mana calon guru P3K yang mengajar pada tingkat SMA dapat memilih formasi pada tingkat SD dan SMP. Tentunya ini merupakan komponen paling utama untuk calon guru P3K yang kemarin melamar di tingkat SMA. Pada seleksi P3K tahap ketiga, calon guru P3K dapat melamar pada tingkat SD dan SMP di seluruh sekolah Indonesia. Tentunya hal tersebut memberikan poin tambahan bagi guru honorer negeri maupun swasta yang tidak lulus seleksi P3K di tahap 1 dan di tahap 2. Selanjutnya, di seleksi P3K tahap ke-1 dan tahap kedua tidak adanya optimalisasi pengisian formasi kosong. Itu artinya pada optimalisasi di sini yaitu mengisi jabatan yang kosong tanpa dites. Sedangkan pada seleksi P3K tahap ketiga terdapat optimalisasi pengisian formasi kosong. Sehingga di seleksi P3K tahap ketiga ini terdapat adanya pengisian optimalisasi formasi kosong. Namun yang perlu Anda ingat, hal tersebut hanya dapat dilakukan untuk calon guru P3K yang lulus passing grade. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2022 ini, Kemendikbudristek akan mengupayakan bahwa para guru honorer akan diangkat tanpa tes di ASN P3K. Hal tersebut dengan persyaratan jika terdapat formasi di daerah sekolah guru mengajar. Sebelum melamar menjadi calon guru P3K, penting juga untuk Anda ketahui mengenai periode hubungan perjanjian kerja, mengenai berakhir atau diperpanjangnya kontrak perjanjian kerja P3K. Hal tersebut sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, silahkan Anda bisa mengeceknya di link video di atas ini. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K di tahun ini, Anda bisa mengeceknya di playlist CPNS dan P3K 2022. Supaya tidak ketinggalan update informasi selanjutnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.